Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggi Aura Jayani, NIM 63040190153. Yang yaitu kenapa video ini dibuat, yaitu mau menjelaskan tentang keluarga saya untuk TS praktikum pemasaran 6B dan juga ekonomi kreatif 6B. Sebelum itu saya akan jelaskan tentang keluarga saya dan apa sih bisnis keluarga saya yang telah dijalani sama keluarga saya itu. Keluarga saya itu ada 6 orang. Yang pertama bapak saya namanya Cahyo Pradi, terus ibu saya namanya Enggar Juliani, kakak saya ada 2, yang pertama namanya Dara Ayunda Cayani, yang kedua Queenie Adinda Cayani, lalu saya Inggi Aura Cayani, dan adik saya yang terakhir yaitu Misha Uwaisi Cayani. Kakak saya yang pertama itu udah kerja selama 8 tahun jadi guru SD, terus juga punya usaha thrift shop gitu di online, di IG sama WA. Dan udah nikah, punya 2 anak. Suaminya namanya tuh Joko Triyono, anaknya namanya Aisyah Askia Fatiatur Rahman, dan adiknya namanya Akifah Sanum Fatiatur Rahman. Terus kakak saya yang kedua yang punya Adinda Cayani itu juga jadi guru bahasa Inggris ya hampir 2 tahun ini. Lalu saya sendiri juga ngajar bahasa Inggris di 2TK, jadi guru bahasa Inggris. Lalu untuk sekilas tentang keluarga saya, pada tahun 1997 itu orang tua saya tuh mulai bisnis percetakan dan punya karyawan 3 orang. Bisnis itu nggak lama sih, soalnya selama pada tahun 1999 itu kan ada Krismon di Indonesia. Nah, orang tua saya tuh kena, jadi apalagi kan Februari awal itu kakak saya yang kedua itu lahir, jadi itu biayanya itu semakin banyak, otomatis usahanya juga jadi terkendala. Akhirnya pada pertengahan 1998 itu orang tua saya itu memberhentikan semua karyawan, dan bisnis itu total berhenti pada akhir tahun 1998. Lalu pada 1999 bapak saya tuh jadi karyawan di hotelnya itu dekat rumah saya, namanya tuh Hotel Bawen Indah. Tapi juga nggak lama lagi, pada tahun 2006 bapak saya tuh keluar dari hotel itu karena gimana ya, karena itu kadang tuh kalau misalnya lebaran atau hari libur itu bapak saya tuh kadang nggak pulang. Akhirnya keluar pada tahun 2006. Sebelumnya juga kan di depan rumah itu ada bangunan gitu 2. Nah, bangunan 2 itu jadi tempat kos. Pada tahun 2006 pun juga kosnya ini udah nggak ada, 2006. Jadi yang satu ini disewa sama tetangga saya buat jadi warung makan. Yang satunya itu nganggur, nggak dipakai. Lalu pada tahun yang sama juga, pada tahun 2006 itulah pertengahan atau apapun itu, bapak saya itu jadi sales apa ya kak, perlengkapan sekolah kayak alat tulis gitu. Nah itu sales, dan karyawannya itu sepupu saya sendiri. Bahkan pun pada pertengahan pada 2010 sampai 2019 itu kadang tuh saya ikut ngebantu bapak saya. Jadi saya tuh bawa barangnya saya jual di SD. Nah, saya modal sendiri, saya dimodalin sama bapak saya, nanti saya diuntungin gitu, jadi labanya buat saya. Terus juga itu bisnisnya udah bertahun-tahun sih. Terus akhirnya pada tahun 2014 itu bapak saya berhenti jadi sales. Terus akhirnya bapak ibu saya itu jadi kayak buruh stiker gitu, jadi ngeletekin stiker itu, ambilnya di Semarang, berlembar-lembar kayak gitu, berpuluh-puluh lembar kayak gitu. Stikernya itu dibawa dari Semarang, di pabrik stiker di Semarang. Terus karyawannya itu ada 8 orangan, tapi juga pekerjaannya cuma 2 tahun aja sih, soalnya tuh udah gajinya sedikit, pekerjaannya tuh banyak, jadi nggak tahan lama.
Terus pada 2016 akhirnya bapak saya sama ibu saya itu coba-coba buat usaha-usaha kayak buat boneka gitu. Soalnya kan ibu saya tuh lulusan SMP-nya itu tata busana dan bapak saya tuh suka banget sama seni-seni kayak gitu. Akhirnya ada juga orang tua saya tuh punya mesin jahit tuh ada 3. Akhirnya itu bikinlah usaha-usaha bikin boneka, bantal kayak gitu. Lancar karena usahanya itu bahkan sampai mesinnya itu ada sampai Hong Kong. Itu yang paling jauh sih, paling ingat. Dan gak ada karyawan. Padahal saya waktu itu pada 2016 saya udah mondok SMA dan kakak saya baru aja masuk ke kuliah, baru masuk kuliah. Dan kadang kalau misal kakak saya nggak ada waktu istirahat atau apapun gitu, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kakak saya bantuin bikin-bikin. Akhirnya pada tahun 2018 keluarga saya itu coba-coba buka lapak di Jalan Baru Salatiga yang bukanya itu setiap hari Minggu. Dan otomatis juga keuangannya itu semakin membaik, apalagi kalau ada misal boneka-boneka yang lagi viral kayak misal kuda poni atau tayo, itu setiap minggunya tuh bisa bawa hampir hari Minggu doang itu bisa bawa hampir 2 juta. Padahal jualannya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 pagi. Padahal kalau enggak jam setengah 11 pagi. Terus juga pada tahun 2019 kakak saya sama saya itu coba-coba buka usaha sendiri, dimodalin sama bapak saya juga modal sedikit, sama kakak saya juga modal sedikit, kafe namanya Kalendit Queen Ace sama kedai mie gampar Indomie. Nah tempatnya ini bangunnya yang sebelumnya jadi kos sama warung yang disewa sama tetangga saya, tapi juga nggak bertahan lama karena pertengahan 2019 kan ada corona. Dan itu tinggi-tingginya di Indonesia, otomatis itu berpengaruh sama usaha keluarga saya lagi. Apalagi kan ibu saya sakit kan, jadi dan lahir anak keempat itu 2019 dan ibu saya dirawat di Karyadi selama seminggu, hampir seminggu. Terus pada pertengahan 2020 ini udah bener-bener anjlok, nggak ada pesanan, bahkan di JB pun juga belum tentu dapat 100.000. Bahkan juga ya bisnis saya sama kakak saya juga kena corona di daerah saya, berarti benar-benar nggak ada masukan dari itu kafe saya, kedai saya juga nggak ada, dari bisnis keluarga saya juga nggak ada, jadi benar-benar nggak ada pemasukan. Terus akhirnya pada pertengahan 2020 itu bapak saya tuh beli mobil pickup. Uangnya itu pinjaman dari bank. Terus akhirnya puluhan boneka itu ada yang dikasih ke saudara, ada dikasih ke tetangga, dan puluhan boneka lainnya itu bapak saya itu kena tipu. Terus akhirnya akhirnya pickup itu diisi-isi barang-barang kayak perlengkapan sehari-hari gitu, kayak masker, sarung tangan, kaos kaki, terus ya kayak lain-lain lah. Pas lonjakan corona itu pun juga masker itu banyak banget yang beli dan otomatis juga untungnya banyak. Tapi juga itu nggak bertahan lama lagi karena corona pas itu juga udah mulai menurun, otomatis juga penjualan juga menurun. Akhirnya pada tahun akhir 2021 itu dijual lagi mobilnya dan benar-benar udah berhenti jualan di hari Minggu itu di JB. Bahkan juga usaha saya yang di kafe sama kakak saya juga udah benar-benar stop semua. Terus akhirnya pada tahun yang sama kayak akhirnya flashback lagi, bikin boneka lagi, bikin bantal, bukan boneka, bikin bantal-bantal sofa atau enggak bantal-bantal yang karakter kayak gitu. Dan ya itu uangnya buat ngejual mobil itu buat modal beli-beli bahan-bahan kayak gitu. Tapi walaupun enggak jualan di JB, itu masih banyak banget orderan dari orang-orang yang jualan di JB gitu. Kadang juga cuma nganterin ke JB gitu. Usaha itu tuh ya sampai sekarang sih lancar. Nah, gitu ceritanya. Terima kasih.